lagi sama Queen Universe Nata. Jangan lupa di follow ya akun saya, subscribe, dan tinggalkan jejak untuk komen-komen terbaik kalian, doa terbaik kembali kepada yang mendoakan. Iya kan, betul, amin ya. Mari teman-teman, ya kali ini saya akan mencoba narik energi dengan izin Tuhan semesta alam, pencipta kita yang menguasai langit bumi serta isinya. Ya, kenapa sih percintaan kalian selalu gagal? Ya, apakah ada hubungannya sama inner child? Ya, kalian tahu inner child itu apa? Inner child adalah kondisi kepribadian ya teman-teman ya, yang pernah terluka. Ya, bisa pernah dipukulin orang tua kecilnya, ya dilarang ngambil ini, terus langsung dipukul tangannya, atau pernah mengalami kekerasan fisik, atau secara psikis pernah dikatain yang negatif, oh kamu nggak bodoh, kamu nggak pinter, kamu nyusahin, kamu bebanin keluarga, kamu nggak sama kayak abangmu, adekmu, saudaramu, lihat sepupumu, ya. Ya itu termasuk inner child kita terluka. Terus bullying di sekolah ya, anak yang pinter, anak orang kaya, anak yang nggak punya apa-apa, dibully sama teman-temannya, ajak teman-temannya untuk ngetawain kita. Ya mungkin kita pernah dipermalukan di depan orang banyak, ya. Terus teman-teman mungkin pernah kehilangan orang tersayang, orang tua, pasangan, saudara, atau anak, ya. Atau mungkin teman-teman juga pernah kehilangan hewan kesayangan. Terus kalian pernah merasa diabaikan. Kalian ngomong gak didengar sama keluarga, sama pasangan, ya, sama pacar, sama suami atau istri, sama anak atau orang tua, sama teman. Nah, itu perasaan diabaikan juga termasuk inner child terluka. Ya, kemudian kalian mengalami sebuah penyakit yang belum ada kesembuhannya, itu juga bisa menyakiti inner child kalian ya. Dari kecil mungkin udah merasa punya kekurangan, ketidakpercayadirian. Bisa juga inner child terluka karena ada bencana alam. Ya, akibat bencana mungkin kalian merasa kehilangan rumah kalian yang dulu nyaman, tiba-tiba kalian jadi drop, jatuh, ya. Kalian belum berdamai menerimanya. Ya, bisa juga proses perceraian orang tua. Ternyata kalian melihat pertengkaran orang tua kalian dari kecil dan kalian trauma, takut berumah tangga, takut jadi sosok bapak atau ibu kalian, takut punya anak nanti seperti kalian. Ya, itu efek dari inner child yang terluka. Nah, kemudian juga ada yang mengalaminya inner child-nya terluka itu kekerasan dalam rumah tangga. Contoh, anak kecil ya dilarang menangis padahal dia sebenarnya mau ngeluarin emosi terpendam secara psikologi ya, tapi orang tuanya malu ya, malu ngarang anaknya marah, kemudian bilang kamu laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu emosi terpendam. Dia hanya bisa mirip marah, pukul ya, emosi negatif, atau air mata lembutin hatinya, karena air mata itu anugerah ya. Tuhan menciptakan air mata ada maksudnya, bukan cengeng ya, beda sama cengeng. Cengeng tuh ditambah-tambahin ngeraung-ngeraung. Nah, kalau dia tantrum, guling-guling, paling 1-2 jam aja guys. Kalau kalian menemukan anak kecil seperti itu, kalian punya anak seperti itu, biarkan nanti diam sendiri, kita tanya maunya apa. Nggak apa-apa, dia mungkin nggak ngerti cara nyampein mau dia nggak ngerti jawab pertanyaan kalian, dia nggak ngerti cara ngungkapin maunya dia. Nah, itu yang bikin kena marah, nggak boleh nangis, kemudian dia jadi mukulin teman di sekolah atau mukulin pasangan ya, sehingga jadi KDRT ketika dia berumah tangga. Nah, cara menerimanya sebenarnya ya bisa diterima berdamai keadaan, tahu itu hanya trauma ya teman-teman, tapi kan nggak semua orang paham ya, mencintai diri sendiri lagi ya, lebih jatuhnya kebanyakan orang egois, bener nggak? Terus dia memperhatikan diri, merawat dirinya lagi, dia kira itu buang-buang duit, padahal selama ini dia selalu peduli sama orang lain, selalu berkorban tuh orang, karena selalu diajarkan untuk peduli, sayang, berbuat baik ya, berbuat baik untuk orang lain, berbuat amal kebaikan, berkorban, berjuang untuk orang lain. Nah, dia lupa diajari untuk mencintai dirinya, merawat dirinya, berkorban untuk dirinya juga, menghargai dirinya juga ya. Jadi salah satu solusinya ya harus diterapi ya, harus diterapi. Selain meditasi, selain melakukan tindakan yang menyenangkan. Kenapa harus diterapi? Ya itu, inner child itu mengganggu percintaan teman-teman. Makanya teman-teman itu jatuhnya jadinya nggak percaya diri, sakit hati, mudah kecewa, takut orang sama lagi nyakitin, takut hubungannya putus sambung lagi, atau kembali lagi sama orang baru, capek mau jelasin diri ya. Bener nggak? Atau takut nanti kok berbuat sama kayak orang tuanya.
terlalu bertopeng, diharapkan sama orang tuanya keluarga yang utuh, padahal kalian sudah acak adul sama pasangan, udah beranteman, anak-anak udah tahu kalian saling maki-makian, sudah tidak sehat. Ya, coba kita lihat ya. Jangan lupa teman-teman langsung dihubungi profil saya ya. Di bio dan nomor telepon saya, silakan hubungi, bikin jadwal. Ya, terapi itu sangat terjangkau buat teman-teman, buat diri sendiri loh. Buat investasi diri sendiri loh. Kalian selama ini belum pernah dibersihkan berapa tahun? Puluhan tahun ya. Dari kecil traumanya. Dari berapa puluh kali sudah sakit hati, kecewa, putus sambung cintanya. Ganggu pekerjaan nggak? Ganggu rezeki nggak? Ya ganggu ya. Karena kan energi kita terfokus ya harusnya buat cari cuan, jadi terbagi. Makanya diobatin dulu ya, dinetralin, disembuhkan, dibersihkan energi negatif, pesimis, luka hati, traumanya, dialihkan arusnya supaya fokus sama potensi kamu, sama yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, biar narik rezeki, narik cinta yang terbaik ya, atau pasangan kamu kembali membaik, hubungannya semakin romantis, semakin harmonis ya. Pekerjaan, karir semakin cemerlang karena potensi kamu yang dititipin Tuhan unik itu tersalurkan maksimal ya, supaya kalian prasangka baik ya sama nasib kalian, sama diri kalian betul adanya ya, tidak belok kemana-mana. Kita lihat ya, sebenarnya inner child kalian yang terluka itu ya dari mana aja, kita lihat ya teman-teman ya. Tuhan semesta alam spirit, kita berdoa ya. Kenapa hubungan cinta kalian gagal? Apakah inner child kalian terluka? Kita lihat. Oh iya, oke. Ya, kita lihat ya. Pertama, energi yang ketarik adalah orang-orang yang selama ini selalu disujonin. Ya, udah bener, udah baik, disalahpahamin. Udah ngasih tahu, masih dimarahin. Ya, udah sampein apa yang dimaksud, masih juga diraguin. Capek kamunya, capek hati kamu, capek jiwa kamu. Empet banget. Ya, ibarat sampah udah penuh, belum dibuang-buang di dapur itu, sampai luber-luber, sampai belatung datang. Belatungnya grogotin siapa? Ayo. Kalau sampah di dapur aja yang kelihatan fisik, kalian bisa cium pakai hidung. Indera perasa itu mengganggu mood kalian, aktivitas kalian seharian, nyari bangkai tikus di mana ya? Jangan-jangan ada tikus mati, ada cicak mati di mana ya? Nah itu, kira-kira fokus nggak hidup kalian untuk yang lain? Terganggu kan? Maka harus dibersihkan, dibetulin lagi ya, energinya dibetulin lagi, cara sudut pandangnya melihat segala sesuatu di dunia ini. Biar apa? Biar kayak handphone baru, bisa download aplikasi baru ya, tahu pengetahuan baru, update diri itu nyambung ya, belajar sesuatu itu masuk ya, narik rezeki mudah, nggak ada yang konslet, nggak ada yang keganggu, nggak ada mental block, nggak ada keraguan, nggak ada was-was. Gimana mau kedoanya kekabul kalau masih ada was-was? Ayo ya. Beberapa di sini ternyata inner child-nya terluka dari itu ya, mau fokus digangguin, udah sukses direcokin ya, udah berkorban masih kurang aja ya. Kalian tiap hari tuh bangun dengan rasa was-was, aduh nanti ada siapa lagi yang ganggu aku, nanti aku diomongin gak ya, nanti aku dianggap apa, aku masih udah bagus belum ya di mata orang tuaku, di mata pasanganku, anak-anakku nanti ngurus aku gak ya udah tua ya. Kalian beberapa yang tertarik di sini sedang mengalami stres yang luar biasa ya. Terus beberapa yang tertarik di sini inner child-nya terluka dari apa ya, dari beban hidup ya, beban hidup dari nggak ada, terus tiba-tiba kan dihadapkan punya anak banyak, harus menanggung ya kehidupan sendiri, bahkan ada yang harus menghidupi keluarganya, pasangannya ongkang-ongkang kaki ya, pasangannya santai-santai aja, semua diandelin ke kalian, susu anak kalian yang beli ya, pasangan kalian bahkan ada yang ya membuat kalian sengsara hati ya, sengsara jiwa, bukannya berumah tangga senang, malah kalian dibuat yang pejuang kehidupan, yang cari nafkah ya. Kalian rasa nyeri banget, udah kayaknya mau berhenti aja ya, udah hampir redup ya harapan kalian, karena kalian merasa gelap banget ya. Aku ngerasain energi kalian yang ketarik ke sini ya. Teman-teman dibantu share, buang tautan, salin video ini ya, like sebanyak mungkin ya, biar naik komentarnya ditambah ya, biar bantu. Kalian tahu nggak, orang itu mau bunuh diri itu bukan karena dia nggak punya agama, bukan dia nggak tahu ada Tuhan, tapi dia stresnya udah numpuk banget, udah sumpuk banget, ibarat tong sampah, udah nggak muat, udah luber-luber. Terus dia merasa depresi, nggak ada satupun yang ngerti dia, nggak ada yang ngerti dengerin dia, nggak ada yang mau tahu. Semua orang nyalahin dia, semua taunya keburukannya dia, semuanya taunya hakimi dia. Tapi ketika dia seneng, nggak ada yang tepuk tangan sama dia, terima kasih sama dia.
ketika dia bantu. Tapi ketika dia terpuruk sakit, nggak ada satupun yang dengar dia. Maka salah satu video ini, VT ini, ya konten dari saya ini, saya harap teman-teman bantu subscribe ya. Saya mohon teman-teman bantu follow ya, biar makin banyak orang tersehatkan jiwanya. Kalau kita nggak bisa bantu uang, bantu hati jiwa mereka supaya bangkit, supaya mindset mereka terbuka ya, supaya hati mereka tenang, supaya jiwa mereka lapang. Apa? Supaya rohani mereka yang mereka doakan Tuhan izinkan, pantaskan dapat, supaya ada sinergi antara rohani dan jiwani, sehingga jasmaninya, pikiran 50%-nya sehat, tidak datangkan penyakit lambung, sakit kepala ya, ngilu-ngilu badan. Betul? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Saya lancar rezekinya untuk kalian semuanya udah baik hati ya. Semoga Tuhan balas kebaikannya berlipat-lipat dan dibukakan jalan kalian. Amin, percaya ya. Nah, beberapa orang kalian di sini ya sebenarnya orangnya tuh nggak suka ribut, cinta damai ya, nggak mau kalau ada yang ngajak ribut kalian hindar, kalian tahan-tahan, kalian sabar-sabar. Kenapa hati kalian itu murni, nggak suka mikir negatif sebenarnya, cuman karena lingkungan kalian itu lama-lama membuat kalian empet ya, lama-lama membuat kalian itu jadi kecewa. Ada beberapa di sini juga yang mohon maaf ya, sepertinya ada mengalami pelecehan seksual ya, sehingga ngerasa dirinya kotor banget, ngerasa dirinya tidak sepantas ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini seperti kita mijet. Kalau kalian pijet itu paling nggak ada yang sakit ya, pijet-pijet biasa. Tapi kalau kalian ke tukang urut itu ada urut-urut yang dibetulkan. Ini betulin jiwa kalian, biar kita introspeksi diri, kita refleksi jiwa kita. Oh ternyata aku ada sumbangsi inner childku terluka dari traumaku kecil ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Ternyata ini loh masalahnya, sehingga aku tuh perlu disehatin, perlu disembuhin, perlu diterapi. Kalian bukan gila, kalian bukan NPD, kalian bukan orang-orang yang jahat, bukan. Kalian tuh bukan orang-orang yang tega. Tapi karena sampah dalam emosi jiwa kalian udah numpuk, maka kalian mau masuk energi baru nggak bisa ya, karena negatifnya udah naiknya kebanyakan, tidak seimbang ya, karena pesimisnya udah terlalu ketekan ya, sehingga optimisnya nggak ada lahir-lahir, cuma sekian persen teringat mau betul, mau berhasil, tapi nggak berani langkah karena udah sumpek banget ya. Nah, kalian sebenarnya orang-orang yang tenang, tapi kalian suka dipancing-pancing, diajak gara-gara ya. Coba kita lihat lagi ya. Tuhan semesta alam, pesan untuk kalian teman-teman, tonton sampai habis karena ini salah satu obat jiwa kalian. Kalau kalian ngerasa terpanggil dengan video ini, silakan ya investasi ke badan kalian. Selama ini kalian selalu hidup nolongin orang-orang sekitar kalian. Ayo hari kali ini tolong jiwa kalian, tolong diri kalian, biar ambil peluang kalian tuh yang bersinar. Ambil ya, ambil kesempatan yang Tuhan titipkan untuk kalian. Jadi orang berharga, sukses, maju. Semua orang berhak bahagia, berhak kaya, berhak maju, berhak makmur ya, berhak. Tapi dia tak tahu caranya ya. Dia udah berusaha mati-matian belajar, dia ngerasa buntu, dia merasa udah mati-matian nabung, uangnya habis aja. Dia merasa apa yang sudah dikorbankan selama ini nggak ada harganya ya. Oke, kita lihat ya. Siapa lagi orang-orang yang ternyata kenapa percintaannya gagal? Apakah inner child-nya kena trauma ya? Setelah kamu melalui fase ini ya, ternyata kalian bisa menguasai diri kalian ya. Kalian menang, kalian bisa menaklukkan diri kalian sendiri. Tahu nggak? Ada peribahasa ya, musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Paham nggak? Ternyata jiwa kita loh yang memutuskan selama ini, nggak ngerti, nggak tahu jalan keluarnya, sehingga kita ngambil keputusan yang salah ya. Nggak apa-apa, salah benar itu harus dialami biar kita mateng, bijaksana, bijak sini ya. Kamu sudah menang ya setelah melewati fase itu. Kamu bisa menaklukkan egomu ya, kamu bisa menguasai dirimu ya, kamu tahu apa yang terbaik untuk dan apa yang enggak ya. Nah disitulah kamu bertumbuh, kamu jadi ngerti, oh ternyata Tuhan kasih aku ujian ini tuh untuk naik kelas ya, ternyata Tuhan kasih aku ini untuk aku bisa belajar dan jadi orang hebat
ya. Kamu lebih berkuasa dibandingkan orang yang bisa mengendalikan orang lain ya. Orang yang bisa mengendalikan orang mungkin berkuasa, tapi ya dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itu jauh lebih berkuasa. Kenapa? Karena kamu yang memegang kapal kamu yang jadi nahkoda kapalmu, mau dibawa kemana, mau melewati gunung kah, mau melewati lautan, ya, mau melewati sungai, ya, kamu yang mengendali kapalmu karena kamu sudah bisa menguasai dirimu. Itu jauh lebih berkuasa dari orang lain yang mampu mengendalikan orang lain, ya. Jadi ingat, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ini Lao Tzu ya, salah satu filsuf dari Cina yang sangat terkenal dan luar biasa bijak ya. Yang kedua kita lihat ya, ada bunga daisy. Nah, kalau yang tadi itu bunga nasturtium ya. Bunga daisy melambangkan apa? Kemurnian. Tadi ada gambar murni di sini ya, kemurnian. Relate ya. Ada kemurnian kembali setelah kamu ditempa ya. Sempat seperti emas dimurnikan kembali. Ya, kamu akan bergembira dan kepurnaan ya. Kamu merasa penuh, udah merasa full, udah merasa cukup ya. Kamu akan segera merasakan kegembiraan ya, karena ini present moment saat ini ya, dan kebahagiaan ya. Jika kamu penuh perhatian, kamu akan melihat keajaiban itu ya. Jika kamu penuh perhatian pada dirimu, kamu akan melihat sesungguhnya dirimu gembira atas semua perjalanan ini. Karena kamu naik kelas, kamu jadi orang bijak. Kamu tidak lagi jadi orang egois. Kamu tidak jadi lagi orang yang sakit hatian mudah. Kamu tidak lagi jadi orang yang dendaman. Kamu tidak mudah lagi jadi orang yang gampang hakimin orang. Kamu tidak mudah lagi menjadi orang yang lemah, ya, yang gak bisa berjuang untuk dirinya nasibnya. Kamu tidak mudah lagi was-was stres. Kamu tidak mudah lagi dikit-dikit kesenggol. Kamu percaya diri kembali. Ya, kamu akan dimurnikan kembali setelah semua pengalaman ini. Kamu jadi bijaksana, bijak sini, betul gak? Kamu akan gembira, ya, dan kamu akan sangat bahagia jika kamu melihatnya dengan penuh perhatian. Oke, tepuk tangan untuk diri kita ya. Us dadamu. Makasih ya diriku, makasih Tuhan, makasih atas pelajaran hidupnya, karena aku jadi murid kehidupan yang luar biasa ditempa olehmu ya, di dunia yang luar biasa indahnya. Ya, ini ada bunga pensi ya, bunga pensi. Nah, setelah kamu ditempa semua hal itu, ternyata akhirnya pikiran kamu ini jadi sangat sweet, manis ya, manis kayak gula, paham nggak? Kamu berdoa dengan penuh cinta dan ingat pikiranmu itu yang membentuk hatimu. Kalau kamu berpikir dirimu mampu, sukses, maju, maka itu yang terjadi. Hatimu tenang, senang. Ya, kemudian tindakanmu akan mencari data-data di file otakmu. Bagaimana cara sukses? Oh, sukses bangun lebih awal. Oh, sukses harus belajar lagi, nambah ilmu. Nggak puas hati cuma jadi koki di dapur sendiri, tapi jadi koki untuk buka restoran, di rumah makan, catering. Oh, ternyata kalau mau jadi ahli, aku harus upgrade diri, knowledge aku baca lagi, ya. Perbandingan ilmu pengetahuan, terus aku ngambil maknanya apa. Nah, itu di compare, kemudian lahirlah keunikanmu, ya. Yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk umat manusia, ya. Kamu berdoa dengan penuh cinta, ya. Tuhan, makasih atas rezeki hari ini. Aku bahagia banget Tuhan. Uang masuk dalam rekeningku dengan mudahnya 100 juta dari manapun. Tanpa aku sangka-sangka. Dengan mudahnya aku menarik rezeki dimanapun aku berada. Selalu bahagia. Orang selalu bahagia melihat aku. Aku beruntung. Aku pantas sukses makmur. Ya, aku dipertemukan sama circle yang sehat gitu ya. Amin, amin, amin. Pikiran kamu begitu bahagia, hatimu otomatis tenang. Ya, bahagia, pikiranmu sehat, hatimu tenang, tindakanmu, perilakumu mengarahkan ke situ. Sehingga apa yang terjadi? Damai ya. Sehingga apa yang terjadi? Kamu merasa kamu didengar sama alam semesta dan kamu merasa tidak sendirian. Betul tidak? Ya, semangat ya. Jiwa-jiwa terpilih ciptaan Tuhan yang luar biasa sudah ditempa sampai sejauh ini puluhan tahun. Kamu berharga, kamu layak bahagia, kamu pantas
sukses kaya raya. Aminkan guys, aminkan, amin. Klaim energi positifnya ya. Kita lihat ya energi oracle-nya apa, biar kita itu tidak jumawa ya, karena manusia selalu merasa dirinya itu lebih sempurna ya, merasa dirinya itu makhluk yang mulia atau makhluk yang punya akal. Padahal sebenarnya kalau mau ditanya-tanya yang paling ngeluh siapa? Manusia. Coba kalau kita lihat cicak ya, kalau cicak mau ngeluh gini guys, dengerin ya. Ya Tuhan, kenapa lah aku dilahirkan jadi cicak, diciptakan jadi cicak. Aku nggak mau. Tengok tuh manusia itu udah pakai obat nyamuk, udah pakai autan ya misalnya ya. Gimana caranya Tuhan aku bisa ini ya makan cicaknya, aku lapar Tuhan, nyamuknya sudah hilang. Lihat lagi ya, oracle-nya misalnya kucing, coba kucing. Oh Tuhan, aku janganlah jadi kucing kampung, jadi kucing Persia, jadi kucing Anggora. Mereka mahal dipelihara, harganya mahal, disayang-sayang, dibawa kemana-mana, dibanggain, ya, dipamerin, makanannya pun mewah. Kenapa aku harus lahir jadi kucing kampung? Aku ditendang-tendang, dibuang. Ya Tuhan, gimana makanan aku? Siapa yang mau kasih aku makan? Tidak khawatir soal rezeki dia. Burung, aduh Tuhan, kenapa aku gak jadi burung beo, burung kakak tua yang mahal? Kenapa aku jadi burung yang murah? Terus kenapa rezeki aku kok biji-bijian aku hilang? Kenapa manusia-manusia itu nebangin semua pohon, biji-bijianku jadi hilang? Harusnya aku setengah jam terbang udah dapat biji-bijian buat anakku yang baru lahir. Di pohon itu belum bisa terbang, aku harus cari makan buat dia. Di mana rezekiku Tuhan? Kok jadi rumah semua? Coba andai kata hewan-hewan itu bisa bersuara, kira-kira mereka protes nggak? Nah, jadi sebenarnya yang paling tukang protes siapa? Yang merasa paling berakal itu apakah lupa bahwa dia punya pencipta? Apakah dia lupa bahwa hidup ini harus diuji supaya dia naik kelas, seperti pelajaran SD, SMP, SMA harus ujian dulu baru lulus? Apakah dia lupa bahwa atas kehendaknya semua terjadi buat dia besar dan mencapai tujuan hasil yang dia inginkan? Kalau dia nggak diuji, gimana yang dia tahu? Oh ternyata masak mie harus 7-10 menit baru bisa dimakan. Ya, 3 menit sih yang itunya, tapi kan belum diseduh ke mangkok, belum dicicipin, belum taruh di meja, ya toh? Nah, oh ternyata rendang itu harus berjam-jam supaya bisa dinikmati, belinya pun nggak murah. Kira-kira gimana? Kita dapat pembelajaran nggak dari ujian? Dapat ya guys ya. Oke. Ya, coba kamu udah kokoh ya, letakkan dasar yang kokoh. Kamu udah mencengkerem, kamu udah tahu apa yang kamu mau, ya. Kamu udah tahu apa yang kamu mau. Jadi kamu harus punya dasar yang kokoh supaya rumah kamu nggak roboh, ya. Supaya pondasi jiwamu nggak gampang runtuh, dikit-dikit disenggol orang nggak terima, dikit-dikit disenggol orang tersinggung, dikit-dikit dikatain orang langsung sakit hati, langsung terluka, langsung masukin ke jiwa, langsung pengen balas dendam, langsung nggak suka dia lihat dia senang. Kamu harus punya dasar kokoh jiwanya supaya kalau ada, kita kan ketemu orang banyak nih di tempat kerja ya, gak usah circle besar, di circle inti keluarga, punya orang tua yang mungkin toksik ya, nggak belajar parenting, nggak belajar harus lembut besarkan anaknya dengan kasih sayang, dengan kata-kata, dengan pendidikan yang benar-benar membuat anaknya itu menyayangi dirinya, menghargai di potensinya ya. Kadang orang tua melukai anak-anak, makanya kita harus jadi orang tua yang memberikan mereka kasih sayang dan kelemah lembutan ya. Ajarkan mereka juga tegas di waktu-waktu yang tepat ya. Yang untuk misalnya ada temannya yang membulinya, dia harus tegas, dia tidak suka diperlakukan gitu. Itu boleh tegas. Tapi untuk percaya diri ya, dia perlu dihargai walaupun mungkin nilainya belum baik seperti abang kakaknya, adeknya ya. Oke? Ya parenting itu perlu ya. Kemudian ini semangat kuda laut apa? Coba perhatikan hidupmu dan tunggu ya. Coba perhatikan hidupmu, perjalanan kamu sampai hari ini ya, apa yang sudah kamu petik, apa yang sudah kamu alami, apa yang sudah kamu jalani, pengalaman hidup seperti apa yang sudah kamu lalui, semental apa hari ini kamu. Itu bersyukur, harus bersyukur. Kamu sarjana kehidupan. Kalau di dunia nyata kita bela-belain bayar duit mahal sekolah yang paling akreditasinya A, ya negeri, ya untuk kejar kumlot, lulus, itu biayanya nggak mudah, nggak murah.
Bayangin, ini sarjana kehidupan, kamu sarjana kehidupanmu, paham nggak? Kalau kamu nggak paham, ayo kita terapi. Biar kamu kembali sadar, kamu punya potensi, kamu punya keunikan, kamu pantas, bahagia, layak, sukses, ya, layak berjaya, layak makmur, layak dapat cinta yang terbaik, ya, layak dapat hubungan yang harmonis, yang disayangi. Pakai parfum auranya sesuai kebutuhan, ada 6 varian untuk jaga mood kamu, frekuensi kamu, vibrasi kamu supaya fokus. Jadi kalau ada yang nyenggol-nyenggol ngomongin kamu dikit, kamu langsung tahu, oh itu bukan kamu, oh itu hanya omongan, oh itu walaupun udah sering orang itu ngomongin kamu udah nggak kayak dulu lagi, terluka, gampang marah, gampang nangis, ya, gampang pengen balas, terus ngerasa down, nggak lagi gitu, paham nggak? Nah, ini ada semangat burung kenari ya, nyanyikan lagumu sendiri, kamu punya sejarah hidupmu. Percayalah pada Tuhan, Ia tidak tidur. Kamu berharga, nyanyikan lagumu sendiri. Jangan biarkan orang lain membuatmu rapuh. Kamu diciptakannya berharga. Nyanyikan lagumu sendiri, seperti kamu membuat sejarah bukumu sendiri. Ini bukumu, sejarahmu, judul dari bukumu dengan namamu. Oke? Sehat lancar rezekinya untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, berkahilah, datangkan rezeki berlimpah untuk semua yang mendengar feed ini sampai selesai, membagikan tautannya, meninggalkan jejak komen terbaiknya dengan angka 77, supaya semesta melihat kalian menyatakan kalian siap menerima pelajaran yang lebih oke lagi, kalian siap menerima keberlimpahan atas kesabaran kalian siap menerima kemakmuran atas ketangguhan kalian siap menerima cinta tulus terbaik, unconditional love, atas ketulusan hati kalian dan keikhlasan kalian dalam menjadi ciptaannya. Amin, amin, amin. Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.